Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, ketemu lagi di channelnya Pak Dekun. Para sedulur, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas Garuda kesayangan kita. Para sedulur, kita patut bersyukur ya, karena beberapa waktu belakangan ini nyaris final urusan daripada naturalisasi Max Hilger dan Eliano Reinders, dan kemudian untuk menatap laga ya di bulan Oktober ini kan, yang mana kita akan berkunjung ke China dan juga kita berkunjung ke kandangnya Bahrain, ketemu Bahrain sama Cina dulu baru kemudian Bahrain. Nah ini teman-teman, ini memang fase yang sangat kritis karena memang Cina kemarin juga 2 partai awal dia kalah terus ya, dan pelatihnya ini juga partai hidup mati ya. Dari partai pertama dia digilas Jepang 7-0, dan kemarin juga kalah sama Saudi Arabia 2-1. Bahrain kemarin habis menang dari Australia 1-0, kemarin juga akhirnya dia kalah ya sama Jepang, kalahnya juga telak ya 5-0 kalau nggak salah kemarin. Nah artinya 2 tim ini memang hidup mati karena memang para pelatih dan manajer daripada 2 timnas ini memang terang-terangan salah satu target mereka adalah posisi 3 atau 4 daripada klasmen sehingga bisa masuk ke playoff ya untuk kualifikasi final Piala Dunia. Nah, artinya di sini mereka hidup mati untuk meraih kemenangan poin dari timnas Indonesia dari 2 tim tersebut. Nah teman-teman, dengan kehadirannya Max Hilger di jantung pertahanan ini luar biasa. Max Hilger ini dari FC Twente ini memang posturnya sama fisiknya luar biasa ya, tinggi badannya kan 185 cm, bodinya juga kekar. Yang jelas Max Hilger ini selain sebagai center back, kalau saya lihat ya sebetulnya bisa dipasang sebagai defensive midfielder ya opsinya. Dia sepertinya versatil karena gocek bolanya juga sebagai seorang center back dia luar biasa ya, pernah ya kadang-kadang di tengah pun dia sepertinya bisa pola bolanya bagus ya gitu kan, nggak cuman tipe defensif. Artinya dia masih muda, usianya 23 tahun, moncer gitu kan, dan dia sepertinya memang bisa jadi opsi kalau kemudian dipasang sebagai defensive midfielder. Nah si Eliano Reinders ini lebih keren lagi, dia sangat versatil. Dia biasa dipasang di fullback kiri, fullback kanan, wingback kiri, wingback kanan, bisa sebagai attacking midfielder, bisa sebagai winger kanan ataupun winger kiri. Ini dia sangat versatil ya, artinya pemain yang memang bisa dipasang di segala lini. Yang jelas memang kita yang lini penyerang, kalau lini belakang kita udah yakin deh, yang kurang nih lini tengah sama lini penyerangan ya teman-teman. Karena saya khawatir kalau memang jawarannya kita ini jagoan yang kita lihat yang memang betul-betul diperhitungkan adalah terus terang realistisnya adalah Ragnar Oratmangun gitu kan. Kalau kemudian Ragnar bisa pasang di winger kiri, winger kanan, begitupun juga si Eliano Reinders. Eliano Reinders ini tingginya 170-an kalau nggak salah ya, 170 atau 168 cm. Lihat lumayan lah gitu kan, standar. Tapi yang jelas dia lincah ya pergerakan, gocekan bolanya juga luar biasa, naluri mencetak golnya juga luar biasa si Eliano Reinders ini. Tapi memang kita berharap jajaran elit PSSI utamanya Bapak Erick Thohir, saya berharap untuk datangkan winger ataupun striker ataupun attacking midfielder naturalisasi baru ya. Harapan kita ya dari diaspora, karena saya khawatir ini kan panjang ya permainan, hampir sampai 7 bulan sistem home away ini. Kalau kemudian dari back kita udah cukup punya banyak di situ sisi pertahanan. Kalau kemudian Ragnar Oratmangun ataupun kemudian Eliano Reinders kemudian terkena cedera kah? Karena cedera kan bisa di klub mereka gitu kan, nggak selalu di pertandingan internasional gitu kan. Kalau sampai cedera ataupun kemudian terkena akumulasi kartu kuning gitu kan, kita nggak punya pelapis yang memang selevel sama mereka gitu kan. Kalau yang kita punya kan sepertinya masih jauh lah kalau daripada untuk berhadapan dengan tim-tim sekelas Jepang, Australia, Arab Saudi. Saya jadi berpikir harapan kita semua adalah jajaran elit PSSI, Bapak Erick Thohir ya bisa mendatangkan lah
striker, dan saya pikir memang Mauro Zylstra yang memang masih under 21 ya dari Volendam FC ini sebetulnya juga yang kita butuh pemain senior sih sebetulnya. Ini masih muda, kalau untuk jangka panjang bagus, cuman ya udahlah gitu kan, bisa karena memang dia juga lumayan tajam dan nggak ada pilihan lain gitu kan. Tapi saya yakin ke depan kita bisa meraih hasil positif ya. Kita semua berharap laga di Cina dan laga di Bahrain ini yang paling menentukan ini untuk kemudian timnas kita bisa melaju lolos di kualifikasi Piala Dunia. Paling nggak di peringkat 4 lah, nanti peringkat 4 kemudian bisa playoff ya. Harapan kita besar dan saya berharap bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, penduduknya 280 juta. Saya berharap tahun depan ketika gelaran Piala Dunia 2026 kita bisa membela, mendukung, mensupport timnas kita sendiri, bukan tim-tim dari negara lain. Oke, matur nuwun.